Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Ketemu saya lagi dalam Geofisik Series. Kita sampai pada inti dari Geofisik Series, yaitu metode seismik eksplorasi, atau orang sering menyebut dengan seismik refleksi, di mana seismik refleksi ini merupakan bagian dari seismologi, teman-teman. Jadi saya akan memulainya dengan pengenalan seismologi dulu, teman-teman. Insya Allah, kedepannya saya akan berbagi metode seismologi mulai dari pengambilan data, pengolahan data, dan interpretasi data, dan juga teknologi-teknologi terkini ya, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen, teman-teman. Untuk teman-teman non-geoscientist, saya berusaha menyampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami tentunya teman-teman. Semoga teman-teman juga paham, teman-teman. Oke, untuk materi saya ambil dari internet, di mana setiap slide saya cantumkan sumbernya sebagai bentuk dari etika saintifik saya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Agenda kita hari ini, saya ingin memulai dengan sejarah dari seismologi, selanjutnya pengenalan dari seismologi, dan yang terakhir aplikasi dari seismologi itu sendiri, teman-teman. Jadi sejarah dari seismologi dimulai dari sejak sebelum Masehi, teman-teman, di mana pada saat para filsuf seperti Aristoteles dan Thales pada saat itu mengenal istilah gempa, tapi belum dikuantifikasi pada saat itu, teman-teman. Di sini saya cantumkan key milestone yang mempunyai impact yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu ini, teman-teman. Jadi saya tidak cantumkan secara detail para inventor, tapi beberapa saja ya teman-teman. Dimulai pada tahun 1676, Robert Hooke dia mengenalkan teori elastisitas. Jadi teori elastisitas Hooke ini bukan hanya mengilhami para ilmuwan seismologi, tapi juga ilmuwan teknik mesin, teknik sipil, teknik material, dan lain-lain juga, teman-teman, seperti itu. Pada tahun 1857, Robert Mauch dia menemukan instrumen seismologi atau mungkin dikenal saat ini dengan seismograf, teman-teman, seperti itu. Selanjutnya pada tahun 1906, Richard Dickson Oldham berhasil mengidentifikasi gelombang P, gelombang S, dan gelombang permukaan di seismogram, teman-teman. Dan ini key milestone yang sangat fenomenal untuk para seismic explorer pada saat ini, yaitu John Carter pada tahun 1929 berhasil mempatenkan metode seismik refleksi ini di Amerika, teman-teman. Jadi bukan Winthrop pada tahun 1920 yang seperti yang kita ketahui sampai saat ini, teman-teman. Oke, selanjutnya pada tahun 1930-an, Ingelheim dari Jerman berhasil menemukan inti bumi menggunakan metode P-wave dan S-wave ini, teman-teman. Jadi para inventor ini sangat mengilhami para ilmuwan selanjutnya sampai dengan era modern saat ini, yang tentunya harus kita apresiasi, teman-teman. Luar biasa. Oke, dasar dari seismologi secara definisi, seismologi itu berasal dari kata Yunani, teman-teman. Seismos dan logos. Seismo artinya getaran, logos artinya ilmu. Jadi ilmu tentang getaran, teman-teman, seismologi ini. Sedangkan secara saintifik, seismologi diartikan sebagai ilmu tentang gempa bumi dan gelombang seismik yang menjalar ke dalam permukaan bumi, teman-teman. Seperti itu. Sedangkan dalam artian eksplorasi, seismologi diartikan sebagai ilmu tentang seismologi yang digunakan untuk mencari jebakan-jebakan hidrokarbon yang bernilai ekonomis. Seperti itu, teman-teman. Jadi, gelombang seismik merupakan energi yang menjalar ke bawah permukaan bumi, bisa oleh gempa bumi, bisa juga oleh ledakan yang berasal dari dinamit, airgun, ataupun vibroseis, teman-teman, yang direkam oleh seismograf, geofon, atau hidrofon di permukaan, baik di laut maupun di darat, teman-teman, seperti itu. Sedangkan seismogram itu adalah media untuk merekam
pergerakan-pergerakan atau gelombang seismik di bawah permukaan bumi sebagai fungsi waktu, teman-teman. Sedangkan seorang seismologis itu merupakan seorang ilmuwan yang mempelajari tentang bumi dan gelombang seismik, teman-teman. Jadi perbedaan mendasar antara seorang seismologis dengan geofisik, seorang seismologis mengkhususkan terhadap gelombang seismik, teman-teman, atau gelombang gempa. Sedangkan seorang geofisikis, dia bukan hanya seismik, tapi non-seismik juga dia pelajari. Seperti itu, teman-teman. Oke, tipe-tipe gelombang seismik. Jadi gelombang seismik yang kita kenal itu ada gelombang body atau gelombang badan yang terdiri dari gelombang P dan gelombang S. Dan selanjutnya gelombang permukaan yang terdiri dari gelombang Love dan gelombang Rayleigh. Jadi gelombang P ini atau gelombang body ini akan menjalar ke dalam permukaan dan tiba lebih dulu dibanding gelombang permukaan, teman-teman. Dia memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada gelombang permukaan. Jadi gelombang P dia menjalar lebih cepat, datangnya lebih cepat dibanding gelombang S, dan arah penjalanan gelombang akan searah dengan pergerakan partikelnya, partikel dari material, teman-teman, seperti itu. Sedangkan gelombang S dia akan menjalar, arah penjalannya itu akan tegak lurus searah penjalan gelombang. Jadi partikel-partikel mediumnya ini akan tegak lurus terhadap arah penjalan gelombang. Sifat dasar dari gelombang P itu akan menjalar pada medium yang padat dan juga cair atau fluid. Fluid di sini bisa gas, bisa air, bisa juga minyak, teman-teman, seperti itu. Sedangkan ciri khas dari gelombang es, dia hanya menjalar di bidang padat. Di fluida, gelombang es tidak menjalar. Itulah yang mendasari dari seismik eksplorasi. Jadi gelombang P dan S ini sangat penting dalam mengkarakterisasi baik itu litologi maupun fluida dengan sifat dasarnya yang tadi, teman-teman, seperti itu. Jadi kartun penjalan gelombang P dan gelombang S, ini contoh dari gempa di Kobe pada tahun 1995. Jadi gelombang P itu dia akan menjalar baik itu dalam kerak maupun ke dalam inti bumi yang bersifat fluid di sini. Yang kalau di kerak bumi atau di mantel, dia gelombang P itu menjalar karena gelombang P akan menjadi bidang solid dan bidang fluid. Berbeda dengan gelombang S, dia hanya menjalar di kerak bumi, teman-teman. Masih dalam mantel, tidak masuk ke inti bumi, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya gelombang permukaan. Gelombang permukaan ini dia mempunyai ciri frekuensinya lebih rendah dibanding gelombang body, teman-teman. Jadi gelombang permukaan ini terjadi gelombang love. Jadi gelombang love ini dia pergerakan partikel mediumnya itu dia akan tegak lurus, teman-teman. Jadi pergerakannya itu seperti bergeser, jadi arah ke kanan, ke kiri, dia tegak lurus, teman-teman. Seperti itu. Dan dalam dunia gempa, gelombang lap ini sangat merusak, teman-teman. Selanjutnya gelombang Rayleigh. Jadi gelombang ini arah pergerakan partikel mediumnya itu akan memutar nih terhadap arah penjalan gelombang, teman-teman. Jadi kalau di seismogram kita akan mengidentifikasi gelombang P yang tiba lebih dulu, selanjutnya gelombang S, selanjutnya gelombang permukaan, gelombang lap dan Rayleigh. Seperti itu, teman-teman. Jadi parameter-parameter fisika yang kita bisa amati di seismologi atau di seismogram itu adalah travel time, amplitude, dan frekuensi. Apa itu? Ya, nanti insya Allah saya akan jelaskan di seismik eksplorasi, teman-teman. Seperti itu. Oke. Elastisitas, stres, dan strain. Jadi ilmu Hawke ini sangat bermanfaat sekali, bukan hanya di seismologi, teman-teman. Jadi ini bisa dipakai di ilmu rock fisik maupun rock mekanik, dan juga bisa dipakai di geomekanik, teman-teman. Seperti itu.
Apa hubungan antara gaya dan deformasi? Kita bisa lihat di kurva ini, hubungan antara deformasi terhadap gaya. Jadi menurut Fogg, jadi perubahan bentuk yang disebabkan oleh gaya itu disebut deformasi. Dinyatakan dalam persamaan F sama dengan K kali delta L. Jadi deformasi itu sama dengan delta L, F di sini K dibanding dengan konstanta elastisitas. Jadi kalau kita melihat di kurva ini pada saat medium atau batuan dalam hal ini melewati batas elastisitasnya, dia akan terdeformasi, selanjutnya akan pecah atau fracture, bentuk fracture. Selanjutnya, perubahan dalam panjang atau tension dan compression kita sebut sebagai yang modulus. Jadi tension itu tegangan dan kompresi itu tegangan. Jadi perubahan dalam arah panjang itu diartikan sebagai modulus yang diartikan sebagai F dibagi A atau luas bidang dikali panjang awal terhadap perubahan panjang. Jadi modulus yang itu akan 0 di fluida karena fluida itu tidak bisa dikompres dalam satu arah, teman-teman, seperti itu. Stres itu diartikan sebagai gaya yang bekerja pada luas bidang atau sama dengan yang modulus dikali dengan perubahan panjang terhadap perubahan awal atau yang modulus dikali strain. Strain itu sendiri adalah perubahan awal, perubahan batuan, perubahan panjang terhadap panjang awal medium L0. Sedangkan secara modulus, kalau lihat dari kartun ini adalah stres dalam arah lateral seperti ini, delta X secara modulus. Jadi secara modulus itu kita artikan sebagai gaya stres dikali dengan panjang awal medium terhadap perubahan panjang dari medium atau deformasi dalam hal ini. Sedangkan loop modulus itu diartikan sebagai stres dikali dengan volume awal, kalau di sini volume awal terhadap perubahan volume, delta V. Jadi untuk gas itu modulus book-nya itu 0. Itu teman-teman. Jadi konsep elastisitas ini, stres dan strain ini, sangat penting sekali dalam dunia seismik eksplorasi lanjut, teman-teman. Jadi ini adalah konsep dasar yang harus kita kuasai sebagai geoscientist atau geofisis untuk memahami properti dari batuan itu sendiri, teman-teman, seperti itu. Selanjutnya, parameter-parameter elastik apa saja yang harus kita ketahui dan sifat-sifat batuan seperti apa yang harus kita pahami. Jadi beberapa parameter elastik itu yang modulus, Poisson ratio, konstan Salame, dan selanjutnya nanti parameter-parameter ini didapatkan dari gelombang P dan gelombang S. Jadi dasar dari semua parameter S itu adalah gelombang P, gelombang S. Jadi teman-teman harus kita pahami kalau sangat penting sekali informasi dari gelombang P dan gelombang S ini. Jadi beberapa parameter elastis tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak punya informasi gelombang P dan gelombang S ini sendiri, teman-teman. Oke, seperti itu. Ini contoh adalah hubungan antara densitas dengan kecepatan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat beberapa litologi, sini ada batu garam, ada limestone, ada shale, ada sandstone. Terlihat perbedaan tren densitas terhadap velocity terhadap kecepatan. Kita lihat batuan yang semakin kompak, semakin keras, itu cenderung mempunyai densitas yang besar dan juga kecepatan yang besar. Secara nature-nya seperti itu, teman-teman. Oke, ini adalah properti dari batu.
properti yang diturunkan dari gelombang seismik seperti ini teman-teman. Jadi dari sini, dari hubungan kecepatan terhadap densitas, maka kita bisa selanjutnya kalau di seismik eksplorasi, kita bisa menurunkan atau mengekstraksi parameter fisik seperti densitas dari seismik seperti itu, dari hubungan-hubungan seperti ini teman-teman. Contoh lain ini adalah hubungan antara gelombang S dan juga gelombang P teman-teman. Jadi kita lihat perbedaannya, beberapa batuan, limestone, dolomite, sand, itu mempunyai tren, velocity, PV, dan phase yang berbeda, teman-teman. Ini ada nature dari beberapa batuan, hubungan VVS-nya seperti itu. Selanjutnya ini, cartoon selanjutnya, hubungan antara kecepatan terhadap kedalaman, di mana kita lihat tren dari beberapa batuan terhadap kedalaman mempunyai tren kecepatan yang berbeda juga. Kita lihat batuan yang semakin tua, dia cenderung mempunyai kecepatan yang lebih besar. Artinya dia lebih keras, lebih kompak, dan juga densitasnya lebih besar, seperti teman-teman. Ini adalah beberapa properti atau physical property dari batuan, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi aplikasi dari metode seismologi di gempa bumi itu contohnya seperti ini, teman-teman. Monitoring seismic event. Jadi di sini peran seismologi adalah memonitor event-event atau gempa-gempa yang terjadi di dunia. Untuk yang sekarang kita bisa pakai teleseismik, teman-teman. Jadi menggunakan bantuan dari satelit dalam memonitor gempa, teman-teman. Satu lagi yang harus kita pahami di sini, aktivitas gempa ini ternyata sangat berhubungan sekali dengan batas-batas lempeng. Kita lihat kita di Indonesia sendiri, karena kita emang dikelilingi oleh beberapa lempeng, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Australia. Jadi gempa di Indonesia itu akan sangat intens, dan ini adalah hal yang natural. Jadi jangan khawatir, karena emang pada kenyataannya kita tinggal di ring of fire seperti itu, teman-teman. Dan kegunaan dari seismologi di sini, kita bisa memetakan daerah-daerah yang mempunyai intensitas yang gempa yang besar. Jadi kita bisa mitigasi lebih awal daerah-daerah yang mempunyai potensi gempa. Dan kalau kita bicara lebih lanjut, apa hubungan antara event tektonik ini dengan gempa, dengan sumber daya alam, ini sangat menarik sekali, teman-teman, karena dari event-event alam gempa seperti ini, kita akan mengetahui bahwa kita akan kaya akan sumber daya alam seperti geothermal, mineral-mineral biji logam, oil and gas, dan lain-lain, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di ping-ping ini adalah batasan-batasan dari lempeng kita yang berasosiasi dengan event gempa, teman-teman. Oke. Selanjutnya, seismologi yang digunakan untuk mencari minyak dan gas, teman-teman. Jadi untuk topik ini yang khusus ini, nanti insya Allah saya akan bahas pada video selanjutnya yang lebih spesifik kepada seismik eksplorasi itu sendiri, teman-teman. Jadi penggunaan seismologi, saya ambil contoh ini dari pengambilan data di laut, teman-teman. Di kapal ini kita menggunakan airgun dan hidropon yang dipasang di streamer untuk memetakan struktur di bawah permukaan bumi. Kalau di darat kita bisa pakai vibrator, bisa pakai dinamit, seperti teman-teman. Jadi ini penggunaan ilmu seismologi dalam mencari sumber daya alam. Selanjutnya adalah penggunaan seismologi dalam mencari sumber energi geothermal. Jadi di sini saya ambil contoh
seismik refleksi yang dipakai untuk mitigasi bencana atau untuk memitigasi risk pada saat mengebor geotermal. Dan tentunya bukan hanya pakai seismik refleksi, pakai mikrotremor kalau mau di monitoring atau getaran gempa atau natural earthquake atau gempa natural yang sering terjadi di area-area panas bumi bisa digunakan untuk memonitor aktivitas geotermal atau eksplorasi geotermal teman seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu video pengenalan seismologi kali ini. Insya Allah untuk video berikutnya saya akan masuk ke metode seismik eksplorasi, dimulai mungkin dari dasar-dasar dari seismik eksplorasi teman-teman, seperti itu. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.